maybe you never let yourself have that opportunity to be wild, be crazy, and then you're like, yeah, and then oh my god, how do I look? So my suggestion is to give yourself the opportunity to be crazy, to be like wild, you know. What if gitu. Akhirnya pikiran-pikiran what if tuh muncul kayak, what if I didn't succeed gitu, what if I didn't meet the expectation, what if kalau misalnya I'm not perfect gitu, and aku tahu gitu bahwa kayak logically speaking I understand kita nggak mungkin perfect. Cheers. Cheesy banget. Iya, menarik, banyak memori yang muncul, terutama pas dicelupin sih gitu. Kalau dibilang apakah emang itu memori, sebenarnya memori di dalam rahim ibu, aku nggak ngerasain itu, tapi memang I was very at peace, dan awalnya pas di dalam air itu aku ngerasa tenang-tenang aja sih gitu. Terus kemudian pas mulai di dalam air dan bergoyang-goyang mengingatkan aku sama ada beberapa kejadian-kejadian di masa lalu tuh. Yang pertama muncul adalah ternyata aku sadar aku ada beberapa kali semacam trauma yang itu di air. Itu yang pertama, aku pernah ikut arung jeram, terus aku keluar dari kapalnya karena ya airnya waktu itu kan ini banget, heavy banget. Jadi aku kelempar, terus abis itu aku keinget aku pernah kegulung-gulung airnya gitu, and that moment I thought I was like it's a near death experience gitu. Jadi kayak waktu itu kayak I don't know if I will survive apa enggak, terus sempat kena batu juga gitu. Jadi kayak di momen itu ketika aku lagi mungkin ngerasa lagi kayak apa ya, I don't feel safe saat itu, kayak ya orang cuma respon keluarga aku waktu itu kayak ya udah nggak apa-apa, toh kamu udah baik-baik aja sekarang gitu. Jadi kayak there's no time to express the fear gitu. Jadi akhirnya perasaannya nggak diolah. Terus yang kedua, aku dulu ingat waktu kecil aku juga pernah tenggelam di kolam renang dalam ketika aku waktu itu kayaknya umur mungkin sekitar antara 5 sampai nggak sampai 7 tahun, 5-6 tahun. Terus aku ingat waktu itu yang nyelamatin aku sepupu aku gitu. Tapi waktu itu aku belum bisa berenang dan aku cuma panicking gitu. Terus di momen itu tuh kayak seingat aku sempat cerita juga sih sama keluarga aku atau sama orang sekitar, tapi kayak nggak didengerin gitu loh. Jadi the pattern atau connectionnya tuh tadi tuh lebih ke arah kayak iya ya, I don't have space untuk mengekspresikan emosiku, yang itu akhirnya membuat aku kayak oh ya udah mungkin itu biasa aja gitu. Tapi sebenarnya mungkin itu adalah sesuatu yang waktu itu ya aku ngerasa kayak waktu hampir mau mati gitu ya. Waktu aku kecil mikirnya kayak gitu. Tapi mereka bilang gue nggak apa-apa, udah gitu aja gitu ya, kayak big events buat aku tapi dianggap orang lain tuh biasa aja. Itu dua traumanya. Terus kemudian di dalam air lagi tadi juga aku sempat ada momen, kalau nggak salah pas tanganku di sini, terus aku dicemplungin, aku ngerasa ada pressure gitu. Dan di pressure itu aku keinget kayak waktu kecil tuh karena aku pindah dari satu kota ke kota lainnya gitu, I don't feel like I'm fitting dimanapun gitu. Dan akhirnya di situ aku ngerasa kayak sempat aku waktu itu terakhir dari Semarang pindah ke Jakarta, dan aku ingat sih waktu itu memang aku dibully gitu. Aku udah embrace sebenarnya sama bulinya, tapi mungkin lebih ke arah yang ngebuat ini muncul lagi adalah perasaan I don't fit in atau I don't belong gitu. Jadi akhirnya dimanapun itu mengembangkan sebenarnya di sisi lain bagusnya kayak aku berusaha untuk adapt, tapi di sisi lain kayak I will try my best to fit in sampai aku lupa sama diriku sendiri gitu. Nah di momen itu aku kayak flashback lagi aja gitu. Jadi kayak seakan-akan aku nggak menjadi diriku sendiri, tetapi aku mencoba menjadi orang lain supaya fit in atau being like gitu. Itu yang kedua. Nah sama yang terakhir tadi, ketiga itu apa sih namanya, pas yang dibalik itu terus sama lagi ada pressure juga gitu kan, terus digoyang-goyang gitu.
all of the sudden tadinya sih sebenarnya baik-baik aja, tapi all of the sudden terus kayak ngerasain ada pressure yang dari kecil tuh aku dapetin tuh kayak seakan-akan I have to be perfect, ataupun kayak I need to be apa ya, kayak ya untuk menjadi kebanggaan gitu. I need to be someone perfect, someone yang berhasil gitu. Dan itu ternyata tadi aku langsung pas ingat itu tuh kayak oh iya, I need to be perfect gitu ya, I need to be succeed at something gitu. Dan itu yang akhirnya ngebuat aku panik, dan akhirnya aku kayak what if gitu. Akhirnya pikiran-pikiran what if tuh muncul, kayak what if I didn't succeed gitu, what if I didn't meet the expectation, what if kalau misalnya I'm not perfect gitu. And aku tahu gitu bahwa kayak logically speaking I understand kita nggak mungkin perfect gitu, tapi di momen itu kayak ngerasa kayak that's the apa ya, someone yang lagi ngomong sama aku tuh ngerti nggak sih gitu, what is their definition of perfect gitu. Kalau aku bisa menerima diriku sendiri tapi orang lain nggak bisa nerima aku, kayak di momen itu kayak tuh gue harus apa gitu. Nah di situ akhirnya aku ngerasa kayak panicking, dan ya udah akhirnya kayak aku ngerasa I need to be safe gitu, I need to breathe. Kepikiran cuma gitu, makanya aku langsung kayak apa namanya struggling gitu. Dan ya udah gitu. Nah terus tadi terakhir gitu apa namanya, pas di momen dimana apa namanya using a lullaby gitu ya, agak inget sama masa kecil gitu. Tapi yang akhirnya aku sadarin adalah kayak banyak ya ternyata emosi-emosi ataupun expression yang selama ini nggak muncul ke permukaan gitu. Karena mungkin ya di masa kecil tuh nggak pernah diajarin gitu loh gimana rasanya mengekspresikan emosi, gimana caranya untuk dealing with uncomfortable feelings gitu. Dan di situ aku justru semakin paham ya, kayak actually it's not them gitu. Kalau dulu aku ngerasa kayak kenapa sih orang lain nggak bisa nerima aku padanya, it's not them gitu. Selama aku bisa feel safe buat diriku sendiri, harusnya itu nggak masalah. Tapi di sisi lain itu menyadarkan aku bahwa ya aku memang apa ya, kayak ada bukan urgensi sih, tapi kayak ada dorongan ya aku memang masih perlu belajar untuk mengekspresikan emosiku lebih baik gitu, and understanding more. Dan dari situ, karena menurut aku kayak ini pun bukan cuma ngebantu aku, tapi juga bisa ngebantu orang-orang di sekelilingku gitu. Dan aku tadi sempat ingat juga persis sebelum kesini aku ada coaching session, salah satu student aku dia juga bisa nangis gitu. Dia habis expressing her emotions tentang her insecurity. Kalau misalnya kayak dia ngerasa pengalaman di masa lalunya tuh apa ya, mendefinisikan dia sekarang dan it's not good enough gitu, which is related banget kan gitu. Dan ternyata dengan aku sharing, dengan aku bantuin dia mencari tahu mungkin pola pikirnya yang harus diberesin itu gitu. Dan ketika itu ngebantu dia, ketika orang ngerasa apa ya, feel release karena itu tadi, at least dia bisa mengekspresikan emosinya. Bagus kalau aku bisa ngebantu untuk nyari tahu sebenarnya kayak apa sih yang emang bisa ngebantu dia untuk jadi lebih baik gitu. Dan dari situ kayak ya it's just like connecting the dots gitu, bahwa ternyata aku memang masih struggling untuk expressing my emotions, but then I also want to help other people yang juga ngerasain hal yang sama untuk expressing itu. Dan kayak it made me realize yang kayak nanti kalau aku punya anak gitu ya, kalau aku punya anak kayak basically I think whatever emotions kayak ya udah gitu, let it be gitu. Kayak aku pengen kayak anakku sendiri juga ngerasa aman dan safe dan bisa ekspresiin emosinya gitu loh, sesuai dengan yang apa yang dia rasain. Nggak perlu takut, nggak perlu malu, dan it's actually okay gitu. Karena pasti kita hidup punya balance logically speaking ya, tapi kita sering kali lupa gitu kan gitu. Kayak tadi mungkin kalau pasti bilang kenapa lututnya tegang gitu, mungkin bisa jadi itu kayak okay, I try to stand up. Mungkin gitu ada beberapa hal ya tadi gitu kayak ya mungkin sama ini aku coba kuat bertahan untuk dari emosi-emosi ini gitu, kuat untuk ya udah gitu gue bisa ngolah sendiri. Tapi ternyata kayak tadi aku realize ya aku butuh orang buat sharing, aku butuh orang buat
apa ya, at least mendengarkan gitu. Dan itu juga mungkin alasan kenapa akhirnya aku mau taking cooking as one of my role gitu, karena gue ngerasa nggak semua orang gitu tadi bisa listen tadi sih. Dan iya, semoga aja kayak maksudnya it just make sense. Ternyata kenapa aku mengambil role ini ada hubungannya dengan masa lalu aku gitu, yang kayak aku pada struggling di sini, I don't want someone to feel like that juga gitu. Yeah. We always gonna end up teaching what we're struggling the most. Karena pelajaran yang guru yang paling mantap atau guru yang paling berkenan itu adalah pengalaman kita sendiri. So we always gonna end up teach the thing that we struggle the most. Dan make sense juga sih kalau dari aku, karena yang pas kamu tenggelam tadi ya, pas kamu face down, it's actually really triggering always. Karena begitu kita face down, terus udah gitu kan goyang kayak gitu kan, jadi you lose control, ya kan. Maybe you never let yourself have that opportunity to be wild, be crazy, and then you're like, and then oh my god, how do I look? So my suggestion is to give yourself the opportunity to be crazy, to be like wild, karena ada wild woman. Jadi kita sebagai perempuan itu punya the wild woman dari Native American, it's a really strong archetype gitu. Tipe wild woman itu ada dan hidup di setiap perempuan, tapi kadang-kadang itu dorman. Kenapa? Karena kita diajarin untuk jadi perfect. Kita diajarin untuk jadi anak baik, anak sopan, anak yang quiet. Kita dipuji, kita tetap quiet. Ketika kita nangis, ketika kita berekspresi, kita dimarahin, as if it's a wrong thing. So dismissive is common. Dan itu dismissive itu gila, itu sumbernya dari segala macam penyakit mental gitu lah. Karena then we learn to detach from our emotions. We learn to cut part of ourselves that feel. Makanya pas tadi hatinya diputar, a lot of your heart break. Kadang-kadang begitu hati itu kan sebenarnya otot ya, dan otot itu ada kayak selubungannya gitu loh. Dan ketika itu cuma sebenarnya sih disentuh dengan sentuh yang kind and gentle, suddenly your heart has a story. Your heart wants to speak, tapi kadang-kadang nggak didengerin, atau kadang-kadang we're afraid. So when the heart is given a space to speak and to feel, it really speak those unspoken words, those suppressed feeling, those suppressed anger, like why don't you listen to me? Atau mungkin kamu marah, kenapa orang tuaku nggak peduli sama aku, atau orang tuaku tidak peduli dengan keselamatan aku. Apakah aku diinginkan? Apakah aku dimau? Apakah suaraku matter? Is my voice important? Because maybe you don't feel your voice important. What your heart wants and feel and the voice is not important. So dan makanya waktu dikasih kesempatan, langsung ngerasain semuanya dan overwhelming. Tapi kamu berani banget sih untuk go there. A lot of the time orang kalau misalnya begitu dipegang, terus begitu mulai keluar dia shut, semuanya pegang, shut. I don't want to feel it. Especially for a long time they already shut it down. They don't want to feel. This is too much. Kenapa begitu mereka feel, then it's like opening up this crazy Pandora box gitu kan. Dia nggak tahu dan how to deal with this. So you're brave because I think also you have the tools. Mungkin itu tadi sih yang makanya Mbak Anika bilang di awal, kayak with an open heart gitu. Kayak aku pun juga kayak beneran gitu, kayak I expect nothing, aku cuma ikutin aja just for the intention that this is good for me, I trust the process, I trust you gitu kan gitu. Tadi sempat ada momen yang dimana kayak tadi pas pressure itu sempat kayak emang agak no gitu. Terus makanya abis itu kayak agak dilalebay sedikit, itu kayak oke, at least aku bisa kembali lagi ke momen ini dengan trust gitu. Dan itu sih ketika aku ngerasain ke bahwa dengan open, nggak usah berpikir bahwa gue mau healing atau apapun gitu, tapi eventually kayak dapat surprise aja gitu kan, dapat surprise dari mungkin
alam bawah sadar kita yang tadinya dia tuh tadi nggak pernah kebaca atau nggak pernah ngomong, terus dia baru masuk ke situ. Iya. Dan apa namanya sebenarnya kalau ada namanya somatic experiencing, itu adalah salah satu teknik namanya Dr. Peter Levine. Dia tuh trauma spesialis. Jadi gimana sih caranya kita menyembuhkan trauma, atau bagaimana kita membuka ruang untuk trauma supaya bisa muncul dan bisa kita lihat, dan akhirnya kita bisa mengundang kedamaian. Karena trauma itu sebenarnya cuma butuh kedamaian sih, karena it happens in the past already. Iya benar kan. Jadi begitu kita bisa mengundang banyak kedamaian ke traumatic experience, that you're really healing. Iya. So one of the technique is like this. So the body work, right? Sentuhan, terus udah gitu masuk ke dalam air, otak kamu tuh nggak bisa jalan secepat ini. Kenapa? Karena otak kamu otomatis akan save energy, save oxygen. Aku nggak bisa nafas, jadi otomatis shut down, sleep mode, and then the body then speak. Karena the mind is no longer strong, the mind is trying to shut everything, karena tadi kan terpicunya adalah your breath is your vital force. When you cannot breathe, that's actually a lot of the one control is gone. So it's normal kalau the brain think that you're gonna die, and then what happened? The memory that is related that you're gonna die suddenly come up to the surface. Iya benar. Because it's the same feeling, the same reaction. Although stimulinya sedikit ya, dan nggak benar, maksudnya nggak beneran kejadian gitu kan. Nah, caranya begitu trauma ini muncul, terus aku ngelihat badan kamu kaku, terus aku udah tahu, I have to put your hands on the heart, karena ini kan kayak I'm safe. The moment this traumatic experience happens, and then you feel like I'm safe, you're re-experiencing this, but you're now having a different experience. You're having a different correlation. Jadi mulai sekarang kamu bisa air positive experience, karena aku bisa merasakan trauma tapi aku juga aman. Berarti udah mulai changing nih. Your neural pathway is already there's a positive connection between my trauma and water, between my trauma and safety. The more we do this, the more your brain is gonna think about it's safe. So then kamu bisa masuk ke arung jeram lagi dan nggak takut. Atau kamu bisa be in a similar position where someone didn't listen to you and you're not triggered. Karena kamu punya asosiasi memori ini dengan positive experience now. Dan itu caranya we heal from trauma, by re-experiencing it but in a safe container. Makanya kenapa body work ini super, nggak cuma ini sih, maksudnya this water is my medium ya, tapi body work macam-macam ya. Trauma work, body work, psychosomatic work, so powerful. Karena then it's not just the mind, the body. Now the mind will shut, the body speak. The body is the subconscious. Dari ketakutan ke amigdala ke prefrontal cortex, sekarang bisa diolah. Karena ketika itu ada di belakang di subconscious, kita tidak bisa mengolah. Gitu kan? Jadi everything is fine, everything is good. I'm doing really great. Tapi begitu muncul dari subconscious ke prefrontal cortex, now I have this memory, and then I can do something about it. Especially now you have an experience that aku merasakan ketakutan yang sangat real, tapi aku ada di tangannya Anika dan ini kolamnya cuma 1,5 meter, 1,3 meter. Jadi aku aman. Aku bisa merasakan ini dan aku aman. Something is changing. Ya wes. Tadi gimana penutupannya, tiba-tiba udah ganti baju, selesai aja nih. Ya udah, penutupannya banyak cerita-cerita tambahan, dan singkatnya sih kalau dari aku ya, I think just to wrap up, kayak everyone has their own trauma, mereka punya perjalanan masing-masing, dan salah satunya mungkin untuk healing journey ataupun mau ngeberesin diri sendiri itu banyak banget macamnya. And I think Watsu is one of the way yang ternyata di aku sendiri pun aku ngerasain bukan manfaatnya sih, tapi lebih ke arah I feel something from it gitu. I gain benefit of it, dari paling nggak untuk more aware, dan pas diobrolin tuh aku ngerasa abis itu relax aja gitu. Jadi kayak aku tadi ngerasain badan aku pas di air udah mulai nyaman, terus kayak yang tadinya lututnya tegang gitu ya udah mulai ngambang lagi gitu. Dan dari situ kayak
Ya, I think it's a proses sih yang pasti aku yakin juga mungkin nggak cuma sekedar akan selesai di sekarang doang, tapi jadi kayak apa ya? It's another tools yang bisa membantu kita untuk I think grow sih. I think that's from my side. Mungkin dari Mbak Nika ada tambahan. Ya, jadi tadi tuh seru banget deh sesinya, itu kayak bener-bener deep, it's a deep session ya, karena begitu badan kita mengingat, begitu memori itu unlock terus terbuka, terus kita merasakan re-experiencing this traumatic event or this tension, this thing, but then we are being held safely. That's when our brain is starting to change. Oh, ternyata traumatic experience ini nggak selalu berujung di ketidakselamatan, tidak selalu berujung ke danger, tidak selalu berujung ke kesedihan. It's actually berujung ke I am being held and I am safe. And that's, I think, one of the way of healing. Yeah, that's how you heal from traumatic events. Yeah, and then you start to see the joy. Oh, ini yang membuat aku ada di sini sekarang. Terus kalau yang mau cobain ini juga gimana caranya? Gimana caranya? Oke, datang ke Yoga Barn di Ubud. Terus bisa kontak aku lewat Instagram atau lewat Yoga Barn. Terus ada private sesi, dan sekarang kayaknya ada promo deh. Jadi promonya itu kayak 30 menit untuk 350.000 per sesi. Aslinya berapa? Aslinya 1,3 juta. 1,3 juta. Ya, tapi itu untuk 1 jam 15 menit. Oke, jadi kalau mau nyoba-nyoba lumayan lah buat nyoba dulu ya. Ya, 30 menit ya. Alright, thank you atas waktunya Mbak Nika. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.